Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk kita bedah IPO AADI yang sangat-sangat viral dinantikan di penghujung akhir tahun 2024. Oke, langsung saja kita bahas untuk rentang perdagangan harga AADI ini karena memang belum fix ya, masih menunggu offering. Itu di range 4.590 sampai 5.900. Mungkin tengahnya nanti 5 ribuan. Kalau kita cek juga di dalam prospektusnya ini hanya 7,7 juta lot, artinya sedikit memang, kayak mirip-mirip seperti DAZ. Lotnya dikecilkan tapi harganya dinaikkan. Nah, ya. Bagaimana strateginya? Ini memang mesin baru ya perusahaan Adaro gitu, karena dia melepas spin-off yang tadinya mesin untuk pencetak dividen Adaro ya. Sekarang dia Adaro memisahkan diri, berubah menjadi renewable energy ya, karena memang tema besar 2025 renewable energy, karena memang untuk bisa mendapatkan inflow-inflow dana dari asing harus ada yang tema-tema energi ya, green energy gitu. Tapi sebenarnya spin-off ini adalah cuma pindah ini aja ya, kantong kanan kantong kiri, artinya yang tadinya Adaro sebagai mesin dividen stock sekarang beralih ke AADI yang menjadi dividen stock. Sedangkan Adaro untuk game changernya ke depan ya, ini akan menjadi perusahaan energi terbarukan. Ya, itu dia. Kalau kita lihat di prospektusnya teman-teman, di sini terlihat ya untuk Adaro ini sendiri potensial untuk nanti penawaran umum 29 sampai 3 Desember. Jadi dia bagikan dividen dulu, Adaro induknya ya, baru dia si AAI ini ya, AADI kode sahamnya, dan potensial mendapatkan 4 triliun ya. Biasanya kalau untuk tipikal IPO yang triliunan, biasanya akan ada tambahan nanti untuk underwriternya. Ini baru saat ini Trimegah karena memang afiliasi dari Pak Boy Tohir ya. Dan 4 triliun ini pun jangan takut ya, nggak mungkin teman-teman jatah kecil gitu. Harusnya sih jatahnya juga agak lumayan ya 4 triliun ini. Yang penting sih teman-teman pesan aja IPO ya. Nggak mungkin nggak dapat juga ya. Harusnya sih kebagian gitu. Tinggal ntar kita lihat. Kita coba hitung risk and rewardnya apa yang terjadi ya. Langsung saja kita bedah untuk IPO AADI. Nah, kalau kita melihat struktur nilai nominalnya teman-teman di sini, nilai nominal untuk AADI ini IPO-nya itu di sekitar 3.125. Artinya memang cukup bagus ya. Nilai nominal ini berarti nilai atau harga dari para pemegang sahamnya ya, seperti Pak Boy Tohir dan kawan-kawan serta ASI ini ya, ASC ya. Sebelum dia listing, Adaro menjadi pemegang induknya, kemudian ASI, ASI 0,5%. Sekarang dia berubah ya struktur. Kalau dia setelah listing, itu nanti akan masyarakatnya 10% aja. Jadi artinya memang sesuai ketentuan IPO ya, minimal 10% untuk yang perolehan dana di atas 1 triliun lebih gitu. Nah, jadi ini 10% aja ke masyarakat waktu di IPO. Tentunya dalam 10% ini udah dibeli juga mungkin ya akun-akun nomornya Pak Boy Tohir gitu. Nah, ini dia untuk strukturnya nanti 10% dilepas ke masyarakat. Rencana penggunaan dana dari IPO Adaro ini adalah sekitar 50%, sorry AADI maksudnya, sekitar 50% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak yaitu MBP untuk kegiatan investasi dan kegiatan operasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional. Sekitar 15% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman ya. Sisanya akan digunakan presiden untuk pembayaran kembali kepada ada atas sebagian pokok atas pinjaman. Nah, itu nih rata-rata memang dia cuma muter-muter aja di grupnya ya. Karena memang kalau grup konglomerasi itu biasanya untuk membiayai para grupnya gitu. Sama seperti beberapa saham konglomerasi yang udah IPO. Kayak Brian juga seperti itu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah PUPS, teman-teman. PUPS. PUPS ini berarti bahwasanya nanti untuk yang berhak ya untuk mau tebus atau tambahan dapat barang IPO itu bisa lewat skenario ketika hold Adaro sampai tanggal tertentu ya. Nanti akan ada dilihat di sini harusnya sih setelah dividen ya tanggal 26 harusnya sih mungkin recording tanggal 29 mungkin ya gitu. Itu nanti akan kelihatan untuk skenarionya ya si Adaro ini. Itu dia minggu depan akan bagi dividen tanggal 26 harusnya sih mungkin tanggal 29 dan harus hold ya gitu.
Kalau kita lihat di sini struktur pemegangnya adalah masyarakat 47,9% pemegang saham Adaro saat ini ya. Itu pun terdiri dari institusi, retail dan sebagainya. Sedangkan ASI dan Gabriel Thohir masing-masing memegang 45 sampai 6%. Dan rasio untuk pembagiannya adalah setiap 100 lot Adaro induk, teman-teman yang punya Adaro induk itu berhak untuk menebus saham IPO AADI. Nah, harganya berapa? Harganya ada range-nya ya kalau kita lihat. Range-nya kalau tidak salah di sini sekitar 5.400 sampai 5.800 paling mahal. Jadi mau tidak mau, untuk hari pertama agar menarik, maka IPO ADI harusnya idealnya hijau ya, syukur-syukur arah kalau asumsi saya. Karena melihat dari harganya ini, itu untuk nanti penawaran harga PUPS-nya di range 5.400 sampai 5.800. Kalau kita cek juga di harga tersebut, memang PI untuk AAD ini masih murah sekali ya, 2 sampai 3 kali dibanding dengan sektoralnya. Makanya luar biasa sih untuk IPO dengan harga mahal, tapi secara keuangan bagus ya, laporan keuangannya bagus, sustainable ya, dan bahkan akan potensi untuk membagikan dividen ya. Nah, itu dia, potensi untuk membagikan dividen sebesar 45% mungkin ya dari labanya gitu. Kalau kita lihat, potensial akan membagikan dividen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman ya, untuk persentasenya. Nah, inilah yang menjadi game changer teman-teman. Bagi teman-teman yang punya Adaro Induk, harus memikirkan, harus menghitung kembali rasio risk and reward-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah nanti adanya PUPS ini untuk konversi rasio ya dari Adaro Induk yang diperoleh ke AADI, itu akan dimasukkan ke masyarakat juga ya. Jadi yang tadinya 10% EIPO, nanti setelah PUPS-nya dikonversi, tapi akan dilihat ya, semuanya apakah akan konversi dan sebagainya, semua di masyarakat 43% tadi ini, kalau memang benar-benar dikonversi, hampir semua katakanlah ambil 30%-nya, artinya nanti sekitar 40-50% saham AADI ini akan beredar gitu ya. Tentunya ini sangat-sangat besar. Kalau kita melihat strategi, kalau fun-fun, kalau misalkan dapat udah cuan beker, pasti dia akan membuang. Bahkan mungkin juga di hari dua, hari ketiga, yang udah nuker induk ke AADI-nya, itu bisa saja akan ngebuang juga. Nah ini yang memang yang harus tonton perhatikan. Kalau memang minatnya untuk menebus ya, Adaro induk dan AADI. Kemudian skenario ketiganya juga ya, bagi teman-teman yang punya Adaro, karena dividennya 36%, teman-teman harus siap tanggal 27 itu 28 ya, minus 30 sampai 40%, bahkan 50% kalau kita melihat harga PI-nya Adaro nanti yang ideal itu di sekitar 1.900-an ya. Gitu. PI setelah di spin off gitu. Jadi 1.900 2.000 itu tuh akan potensial ke sana. Nah, itu harus dihitung ya. Jangan karena dividen besar teman-teman malah nanti kejeblos dividen trap. Kalau kita balik lagi ya, bagaimana skenario risk and reward-nya di sini. Untuk Adaro ini sendiri, kita perhatikan teman-teman ya. Kalau saya sendiri, untuk melihat risk and reward-nya secara chart di sini, kalau kita perhatikan. Teman-teman harus siap nanti Adaro ini di tanggal 27, 28, 29, itu skenario-nya bisa ke 2.300 sampai 1.900. Apakah teman-teman punya dana untuk average down? Dan akan rugi waktu untuk menunggu kembali lagi untuk naik ke harga 3.600. Kemudian, apakah yakin AADI bisa beggar 2 kali? Gitu. Beggar sekali aja itu pun sangat bagus. Karena tentunya orang-orang yang konversi dari Adaro Induk ke AADI-nya, apalagi institusi, kalau udah dapat beggar aja pasti dijual, didam. Kita tidak tahu nanti skenario di hari kedua, hari ketiga IPO AADI ini apakah mampu bertahan hijau atau malah akan atraktif, malah ada justru aksi untuk jual yang orang-orang yang nebus Adaro Induk ke ADI. Nah, itu harus diperhatikan. Lantas apa strateginya? Kalau opini pribadi saya, teman-teman all in beli IPO AADI, untuk Adaronya jangan kejar dividen. Kalau teman-teman punya harga induknya di 3.000-an. Tapi kalau teman-teman punya harganya katakanlah waktu zaman-zaman COVID, zaman-zaman 1.500 ya, atau bahkan zaman-zaman harga 2.000 gitu misalnya, itu masih bisa untuk bisa di hold untuk dapat dividen gitu. Tapi kalau harga 3.000-an, risk rewardnya itu tidak menarik. Karena apa? Teman-teman
harus punya juga dana untuk overage down. Karena nanti hasil bagi dividen yang teman-teman dapatkan dari Adaro itu kan akan pasti dipakai untuk tebus AADI-nya. Karena kalau nggak ditebus itu akan rugi banyak gitu. Ada dua duit yang dikeluarkan hasil dari dividennya tebus ADI dan uang lagi untuk average down ketika teman-teman punya harga di sini. Kalau saya pribadi jual Kamdet nanti di XD teman-teman beli di sini. Karena kalau skenario-nya dia ke 2000 ketika nanti di masa depan di tahun 2025 dia balik teman-teman malah cuan bisa 50 sampai 70% daripada ngejar dividennya yang 30%. Nah, ini yang jarang disampaikan oleh publik gitu. Setelah saya hitung-hitung ya, saya lebih memilih untuk beli IPO AADI, kemudian nanti ex-date dividennya Adaro, baru beli induknya. Nah, itu lebih cuan dalam hitungan bisnis. Tinggal teman-teman balik lagi ke strategi masing-masing. Ini hanya pandangan pribadi saya. Karena tetap nanti game changernya untuk green energy itu ke energi Adaro ya, energi terbarukan. Gitu. Saya malah memilih untuk beli ex-date dan beli all in IPO AADI karena hari pertama pun pasti akan naik. Pasti akan dapat juga, nggak mungkin nggak dapat. Namanya 4 triliun pasti dibagi lah ya. Gitu. Mau dapat kecil, yang penting dapat gitu. Teman-teman tidak ada risiko dan bisa double cuan dari induk Adaro ketika ex-date dibeli dan AADI ketika hari pertama listing atau hari kedua. Karena kita tidak tahu nanti ketika hari kedua udah mulai bisa ditebus. Dan ingat ya, bisa nebus PUPS itu tuh adalah H+1 sesuai penyampaian dari materi di sini ya. Nah, ada di sini ya kata-katanya ya. Jadi nanti bisa ditebus itu H+1 ya. 1 hari bursa setelah persesuaian tercatat. Jadi katakanlah dia tercatat 5 Desember. Tanggal 6 Desember baru bisa untuk tebus. Kita nggak tahu apakah penebusannya itu sehari langsung selesai atau malah 2 hari atau T+2 gitu. Nah itu kan nanti akan dibahas secara final. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih ya. Kalau memang saya tidak punya harga Adaro induk di harga 1.500 atau 2.000. Kalau ngejar 3.000-an, saya lebih memilih strategi untuk beli ex-date, kemudian beli IPO-nya aja ADI gitu ya. Itu lebih haucuan. Nah, kalau kita lihat dari histori LG ini dari megah membawa IPO, memang rata-rata sih hari pertama akan hijau ya. Kalau saya feeling pasti akan dinaikkan karena untuk memancing orang-orang yang mau tebus PUPS-nya gitu. Nggak mungkin akan dianjlokkan hari pertama itu minimal hijau lah 10%. Syukur-syukur bisa arah. Nah, itu skenario yang memang akan terjadi. Paling itu saja dari saya ya untuk opini dari AADI. Maka kesimpulannya adalah saya beli AADI IPO dan saya akan beli induknya ketika XD turun ya 40-50% syukur-syukur gitu. Nah, itu lebih enak acuan. Itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke seluruh Nusantara ya untuk subscribe juga agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih informatif ke depannya. Thank you semua.